Biasanya orangnya diem, tatapannya kosong, biasanya ketahuan ketika sekolah. Jadi kadang guru itu, wah arek iki kok gak fokus. Temennya temen ketika sekolah spesialis itu ada, sekarang jadi spesialis dia, dan epilepsinya tipe absen. Kok sering kayak gitu ketika tengah-tengah kuliah, tak tanya. Saman nopo epilepsi? Iya mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbah Dok, ini ada pertanyaan dari subscriber kita. Ya, gimana? Mbah, cara pengobatan epilepsi absen gimana ya? Monggo, Mbah. Sebelum Mbak jawab, jangan lupa klik subscribe, videonya di like, kalau bisa di komen, di share. Paling enggak apa yang Mbak Dokter sampaikan itu masyarakat yang lain jadi tahu dan paham. Oh ternyata penyakit A seperti ini, penyakit B seperti ini. Jadi tahu bagaimana langkah selanjutnya. Akan tapi pertanyaan netizen tadi yang subscriber kita langsung kita bahas ya. Jadi epilepsi absen itu kita dulu nyebutnya itu petit mal. Nah ini jenis kejang yang umum, gejalanya paling gampang itu biasanya orangnya diem, tatapannya kosong, kadang juga kecap-kecap, kadang matanya keduten, dipanggil-panggil no respon, nggak ada respon sama sekali. Nah, durasinya bervariasi antara 15 detik sampai ke 1 hingga 2 menit. Lah, setelah seperti itu, dia bingung, habis ngapain tadi ya? Epilepsi tipe absen ini paling sering terjadi pada anak-anak. Biasanya ketahuan ketika sekolah. Jadi kadang guru itu, wah iki kok gak fokus, banyakan ngelamun, apa gak seneng pelajarannya, apa gak niat sekolah. Lah ini harus diluruskan. Jangan-jangan karena apa? Epilepsi tipe absen itu bisa terjadi beberapa kali dalam satu hari. Makanya kalau ada guru-guru muridnya kok seperti itu, jangan divonis dulu, jangan disalahkan dulu. Coba dilihat, jangan-jangan ini adalah kejang atau epilepsi tipe absen. Jadi jangan dimarahin dan jangan divonis, akan tetapi ditanya, kamu tadi habis ngapain? Dia pasti nggak bisa jelaskan. Nah, epilepsi tipe absen ini dulur, itu paling sering memang pada anak-anak. Akan tetapi banyak juga pada orang tua. Loh iya Dok? Loh iya. Temennya temen ketika sekolah spesialis itu ada. Sekarang jadi spesialis dia. Dan epilepsinya tipe absen. Mbah taunya kenapa? Gimana? Tengah-tengah kuliah itu dia tuh diem. Kemudian kecap-kecap. Tak kira mangan. Ternyata kok dengar niki wae kuliah kok kecap-kecap mangan. Ternyata enggak, dia diem, kecap-kecap pas Mbah dulit. No respon sama sekali. Jadi diem. Terus setelah dapat 1 menit dia noleh kanan, noleh kiri, bingung. Terus tak tanyain, "Awakmu lapo mau?" Dia diem terus, gak lapo-lapo, Mbah. Nah, ternyata kok sering kayak gitu ketika tengah-tengah kuliah, tak tanya. Saman nopo epilepsi? Iya Mbah, kok saman weruh? Ya weruh, aku kan calon spesialis neurologi waktu itu. Dan tak tanya, ngapunten rutin ngombe obat enggak? Jadi temennya Mbak ini agak kurang rutin minum obat. Akhirnya apa? Karena kurang rutin minum obat, ya epilepsinya bolak-balik kambuh, dan kambuhnya ketika tengah-tengah perkuliahan. Nah, kembali lagi ke laptop ya. Kita bahas tadi. Epilepsi ini memang paling sering pada anak-anak. Lah kalau sudah seperti itu Mbak, gimana? Saran terbaik Mbak,
Ketika klinis sudah jelas, berikutnya adalah di EEG atau elektroensefalografi. Diperiksa kelistrikan di otaknya. Ada gambaran yang khas pada EEG di pasien-pasien epilepsi tipe absan. Itu khas. Begitu, oh ini absan ini. Nah, jadi kalau sudah terlihat, kita tinggal menentukan terapi yang tepat bagaimana. Biasanya paling umum kalau pasien-pasien dengan tipe epilepsi absan itu kita ngasih golongan asam valproat. Banyak mereknya, tapi biasanya yang drug of choice bisa kita gunakan asam valproat. Atau apakah ada yang lain yang obat lebih baru? Ada lamotrigine bisa, etoxicumab juga bisa. Tapi yang paling banyak kita gunakan dan di cover BPJS itu adalah asam valproat. Nah, tipsnya apa Mbak? Kalau memang ada anak didik kita atau anak kita atau anak saudara kita atau tetangga kita kok kelihatan gejala seperti itu, jangan divonis, diajak bicara dari hati ke hati, kemudian orang tuanya dikasih pengertian bahwa anaknya jangan-jangan terkena epilepsi dan epilepsi tipe absan. Nggak usah takut karena memang bisa diobati. Kan di video-video sebelumnya itu Mbak Dokter kan udah pernah cerita ya. Kalau memang epilepsi itu sudah diketahui dan penyebabnya juga diketahui, maka resiko untuk sembuh jauh lebih besar. Gitu ya dulur ya. Jangan lupa videonya ini nanti di like, channelnya di subscribe, di share. Semoga yang Mbah tuturkan pada video kali ini bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Oke dulur.